What's up guys, ketemu lagi denganku IR7. Oke guys, di video kali ini salah. Inilah video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu apa? Saya akan memberikan semua informasi tentang gaji saya. Bukan memberikannya, kita bongkar gaji saya semuanya. Shit, salah. Oke guys, sebelum saya memberikan informasi gaji ini, tentu apa yang semua kita lakukan atau saya lakukan itu pasti ada pro ada kontra. Jadi di sini adalah saya murni ingin memberikan informasi tentang kalian gaji saya, khususnya saya. Dan jika ada memang pihak-pihak yang mungkin tersinggung, itu adalah suatu ketidaksengajaan saya dan saya minta maaf. Karena di sini saya murni memberikan informasi kepada kalian. Jadi kalau memang video ini menurut kalian bagus, ya di like, di subscribe, oke? Ujung-ujungnya juga minta subscribe. Subscribe itu gratis guys. Oke guys, kita langsung mulai. Jadi sebelum kita berangkat dari gaji ya, saya akan menjelaskan dulu. Wait. Oke, sebelum aku menjelaskan, sebelum kita mengarah ke gaji ya, saya akan menjelaskan sekali lagi. Tapi kalau kalian mengikuti saya dari awal itu harusnya sih sudah tahu ya rentetannya. Tapi ini akan saya kasih sedikit gambaran sedikit ya. Jadi kerja di sana itu adalah 3 hari kerja, 3 hari libur. Oke, 3 hari kerja, 3 hari libur. Nah, dalam 1 hari kalian bekerja selama 12 jam dan istirahatnya 3 kali. Yang pertama, istirahatnya 30 menit, yang kedua 1 jam, yang ketiga 30 menit. Jadi total istirahatnya dalam 1 hari itu 2 jam. Oke. Tapi kalian tetap dihitung kerja 12 jam. Padahal secara kenyataan kalian cuma kerja cuma 10 jam, tapi kalian tetap dibayar 12 jam. Dari situ kalian sudah untung. Bukan untung sih, dalam artian itu sangat worth it ya. Oke. Nah, kemudian di dalam 3 hari kerja, 3 hari libur itu juga ada day shift dan night shift. Jadi kalian semisal di awal mendapatkan kerja di day shift atau di pagi hari, 3 hari kerja di pagi hari, kemudian libur 3 hari berikutnya, kemudian 3 hari berikutnya masuk, itu kalian masuk malam. Nah, di situ perhitungan gaji juga beda. Di malam hari kalian lebih mendapatkan gajinya, perhitungannya lebih. Semisal di pagi hari kalian mendapatkan 1.500 per jam, 1.500 foreign per jam. Nah, di malam hari kalian akan mendapatkan 1.500 foreign per jam. Di total selama 12 jam itu berapa? Ditambah 30%. Jadi total gaji dari 12 jam itu ditambah plus 30%. Itu khusus di kalau kalian masuk di malam hari. Oke, jam kerjanya. Kalau jam kerja di pagi hari dimulai jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Di shift malam jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Begitu seterusnya guys. Gitu. Ya, sebelum kita mengarah ke gaji, jadi kalian harus tahu hitung-hitungannya seperti itu ya. Dan untuk nah, seperti itu guys, kira-kira guys. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak. Ini tidak kalah pentingnya ya, pajak. Jadi tolong buat kalian video ini jangan di skip ataupun dicepetin atau apalah. Tolong tonton mulai dari awal sampai habis. Oke, biar kalian paham. Nanti kalau nggak paham baru tanya. Nah, jangan tanya itu ketika jawabannya sudah ada di video ini guys. Seperti itu guys.
Jadi mohon maaf kadang ada pertanyaan yang nggak aku jawab, karena sebetulnya di video itu sudah aku uraikan masalah itu, gitu guys. Ataupun kadang memang aku ya pas sibuk gitu. Nah, oke, kita lanjut ke pajak. Untuk umur di atas 25 tahun, kalian akan dikenakan pajak sebesar 33,5% di atas 25 tahun. Nah, kalau kalian umurnya di bawah 25 tahun, kalian akan dikenakan pajak sebesar 11 atau 13%. Saya lupa guys, antara itu. Nah, mungkin kalian beranggapan pajak di sini besar ya. Sama, saya juga waktu awal-awal beranggapan kalau pajak di Hungaria itu sangat besar. Tapi ternyata untuk sekelas Eropa, di Hungaria ini adalah pajaknya lumayan paling rendah ternyata. Dibandingkan dengan Jerman, Belanda, itu mereka bisa sampai 50%. Bahkan mungkin di Jepang, Korea mungkin 40% ya. Jepang itu 50% kalau nggak salah. Jadi menurutku di Hungaria ini adalah kelasnya ya paling rendah menurut saya untuk pajak ya. Cuman untuk gaji ya memang gimana ya. Ya nantilah kita hitung gaji ya. Nah itu ya untuk pajak ya. Oke, sebelum kita ke pokok masalah yaitu gaji, saya jelaskan tentang overtime. Jadi ketika saya nanti ngasih gambar itu loh kok bisa dapat segini ya, itu pasti karena ada overtime. Untuk overtime sendiri guys, itu bisa kalian ambil di hari libur. Ini untuk di perusahaan saya ya. Jadi 3 hari kerja, 3 hari libur. Nah di 3 hari libur itu kalian bisa mengambil overtime. Misal mau 3 harinya, ya ambil, monggo kalau kalian kuat. Kalau misal mau 2 kali, ya monggo. 1 harinya libur, monggo, terserah. Atau di 3 hari libur itu mau ngambil overtime 1 hari aja, yang 2 hari buat jalan-jalan, monggo, terserah. Jadi terserah kalian kalau pengen dapat uang banyak atau seimbang, yang penting bisa jalan-jalan terus tercukupi, ya monggo, kalian yang atur. Yang jelas di sini untuk overtime itu selalu ada kesempatannya, pasti ada. Nah, bagaimana untuk perhitungannya? Kalau kalian mengambil overtime, jadi kerjanya juga sama 12 jam, tapi bedanya kalian dibayar 200% atau 2 kali lipat. Maksudnya gimana bang? Maksudnya coba ya 1500 wait kalkulator ini 1500 dikali 12 jam itu berarti kalian per hari dibayar 18.000 ya. Itu kalau nggak overtime ya, maksudnya itu di hari biasa, di pagi hari. Itu kalian berarti per hari dibayar 18.000 forin. Nah, misal kalau untuk nilai kurs sekarang itu kan rata-rata 41 ya. Berarti kalian dibayar 738.000. Itu masih kotor, belum dipotong pajak guys ya. Itu masih kotor. Jadi kalian sehari dibayar 738.000. Nah bang, berapa bang berarti bersihnya? Ya dihitung sendiri dong. 738.000 dikurangi 33,5%, ya ketemunya itu. Nah semisal overtime berarti kan 1.500 dikali 12 jam itu 18.000. Karena kalian overtime berarti dibayar 2 kali lipat, berarti dapatnya yaitu adalah 36.000 kalau kalian ambil overtime. Berarti berapa itu dirupiahin untuk kurs sekarang 41 ya. Berarti kalau kalian ambil overtime itu kalian akan dibayar sebesar 1.476.000. Ingat, belum dipotong pajak. Oke. Yes, jelas kan? Berarti sebetulnya kalau dari sini kalian sudah bisa menghitung gaji kalian, rata-rata gaji kalian, total jam kerja kalian berapa, ya dikali itu, selesai. Kalian akan ketemu gaji kalian. Jadi di sini tuh dihitung adalah per jam kerja ya, total jam kerja dalam 1 bulan itu berapa, ya seperti itu, segitu guys. Gimana? Sudah bisa ada hitung-hitungan kan gambarannya?
Dan kemudian di perusahaanku itu untuk makanan menurutku sangat-sangat worth it guys. Karena apa? Di saat kalian makan siang itu ada 3 menu. Menu yang pertama itu adalah Asian food, yang kedua adalah European food, yang ketiga adalah international food. Jadi kalian memilih. Jadi mungkin nggak bosan ya. Jadi makan itu enggak. Asia ini juga ganti-ganti. Begitupun juga Eropa, internasional itu ya menunya ganti-ganti. Jadi terserah. Cuman kalian juga harus waspada karena ada POK. Karena agamaku ini Muslim, POK itu kan nggak boleh. Jadi kalian juga harus pintar-pintar memilih menu. Begitu guys. Rata-rata sih ASEAN ya. Karena kan saya orang Asia pasti perlu nasi. Ya mungkin sesekali perlu pasta, itu ya internasional, Eropa, chicken, yes. Pokoknya berubah-berubah lah menunya. Seperti itu guys. Oke. Saatnya di penghujung acara. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Ini adalah gajiku. Ini dia. Ini gaji kotor dan ini gaji bersih. Ini termasuk overtime ya, overtime. Jadi bukan cuman kerja aja, tapi aku juga harus ambil overtime. Itu seperti segini guys. Nah, jelas kan? Nah, itu guys. Tapi sekali lagi ini ya guys, mas bro, mas guys, ini adalah hal yang sangat sensitif. Mungkin bisa menyinggung salah satu pihak atau orang lain, mungkin siapa saja lah. Intinya saya di sini adalah memberikan informasi agar orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Hungari itu tahu gambaran gajinya berapa, kemudian seperti apa sistemnya. Ya seperti ini, rata-rata ya hampir sama semua guys. Ada yang 3 hari kerja, 3 hari libur, ada yang 4 hari kerja, 4 hari libur, ada yang Senin sampai Jumat libur, ada itu 8 jam kerja, Sabtu Minggu libur, ada. Cuman rata-rata gaji per jam itu ya segitu guys. Untuk awal ya, untuk awal pasti kalian nanti kalau 1 tahun di sini ya pasti bisa naik gitu guys. Karena kalau di Indonesia kan pasti kalian tahu lah kisaran gaji orang-orang di sana itu berapa. Nah untuk di Hungari kan mungkin sedikit informasi yang kalian ketahui. Nah untuk itu aku ingin membantu kalian, memberikan wawasan, pengetahuan bahwa gaji di Hungari itu seperti ini. Oke. Dan untuk biaya hidup sebetulnya cukup. Kalau kalian hemat itu cukup. Kalian bisa mengirim ke Indonesia ke keluarga kalian, dan kalian juga bisa buat senang-senang buat diri kalian sendiri. Contohnya ya kita bisa jalan-jalan, beli handphone baru. Intinya apa yang di Indonesia kalian nggak dapat, di sini kalian bisa dapat. Seperti itu guys. Ini buat motivasi aja ya, buat kalian yang pingin kerja ke luar negeri. Oke, begono dulu guys. Jadi buat kalian yang suka video ini ya dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat buat memberikan informasi semua tentang pekerjaan Hungari ataupun mungkin daily activity saya ya. Mungkin juga bisa. Itu guys. Monster energy drink. Mantap. Aku kalau melihat ini tuh inget idola aku, Valentino Rossi guys. Aduh. Oke guys, sekian dulu videoku. Kalau kalian ingin membahas apapun, tanya aja di kolom komentar. Untuk biaya hidup mungkin ya, biaya hidup di sini itu ya nanti lah next video itu aku akan mencoba mengulik biaya hidup Hungaria itu berapa gitu guys. Oke? See you next time, and jangan lupa di subscribe. Oke? Terima kasih yang udah nonton channel ini, dan terima kasih supportnya. Terus dukung channel ini. Oke? Bye bye. I'm in London, got my beef from London. I style, no stylish.